Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Berkahnya Doa Seorang Guru. Pada suatu hari, ada seorang anak yang pintar. Dia selalu mendapat juara di kelasnya, mulai dari tingkat SD sampai di bangku kuliah. Dia selalu mendapatkan juara. Anak ini bernama si Budi. Dia santun kepada kedua orang tuanya. Dia jadi kebanggaan orang tua. Tapi waktu di tingkat SD, dia pernah mengalami suatu kesalahan, membuat suatu kesalahan kepada guru. Bukan dia sengaja, tetapi dia anggap itu hal yang biasa. Guru itu memerintahkan kepadanya, "Nah, bacalah tulisan ibu ini di papan tulis." Dan dia menjawab, "Saya sudah bisa itu, Bu. Mengapa itu diulang-ulang terus, Bu?" Lalu guru itu cuma tersenyum. Hari terus berlalu. Karena si Budi anak pintar, tidak ada hambatannya untuk belajar mulai dari bangku SD sampai tingkat kuliah. Ketika dia lulus di fakultas kedokteran, dia lulus dengan nilai yang terbaik. Orang tuanya bangga, orang tuanya bahagia. Namun sayang, suatu ketika dia melamar di sebuah rumah sakit, tapi rumah sakit itu mentah-mentah menolaknya. Saya tidak perlu karyawan sekarang, saya masih banyak dokter. Dia pergi melamar lagi ke rumah sakit swasta, tapi tidak ada satupun yang menerima. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, lalu berbicara kepada ibunya, "Ada apa, Nak? Kenapa kamu menangis?" "Tidak, Bu, saya tidak mengerti. Setiap saya melamar, setiap saya masukkan ijazah saya, tapi seakan-akan semua ijazah saya ditolak oleh orang, Bu. Ditolak oleh kantor, ditolak oleh rumah sakit. Apa salah saya, Bu? Apakah saya anak yang durhaka kepada ibu?" Lalu ibunya merangkul si Budi. "Tidak, Nak. Kamu anak baik. Kamu anak yang bisa membanggakan orang tua. Tapi kenapa, Bu? Saya masih tidak pernah lulus. Apa salah saya, Bu?" Ibunya pun menangis menatap si Budi. Akhirnya Budi pun berlalu. Dia pergi salat dan mengambil wudhu dan melakukan salat sambil menangis. Dia minta kepada Allah, "Ya Allah, apa kurangnya saya? Saya tidak pernah jahat kepada orang. Saya tidak pernah sakiti ibu saya. Kenapa cita-cita saya terhambat?" Waktu terus berlalu. Budi menjalani hari-hari dengan keputusasaan. Dia tidak lagi berminat bekerja di rumah sakit, membuka praktek. Dia ingin mencari kerja dengan jalan yang halal dan berkah, tapi itu tidak dia temukan. Akhirnya dia pergi ke suatu masjid, di mana di sana ada seorang ulama besar. Ulama itu selalu tidur di masjid, bekerja di masjid, bahkan dia mampu memberi nasihat atau ceramah kepada orang kampung sekitar tempat itu. Si Budi pergi ke situ. 3 hari dia di masjid, barulah dia mengutarakan sebuah pertanyaan kepada ulama besar itu. "Ya Ustadz,
Saya mau tanya kepada Bapak Ustadz, apa salah saya Pak Ustadz? Hingga pekerjaan sampai sekarang belum saya dapat. Sudah 3 tahun Ustadz saya lulus kedokteran dengan nilai terbaik, tapi tidak ada satupun rumah sakit yang sudi menerima saya. Mulai dari rumah sakit swasta sampai rumah sakit negeri. Apa salah saya Ustadz? Saya tidak pernah durhaka pada orang tua. Saya tidak pernah jahil. Saya tidak pernah jahat kepada orang lain. Lalu guru itu tersenyum. Pikir lagi, nak. Apa yang pernah kau lakukan di saat kau mulai dari kecil sampai dewasa? Orang yang akan menghambat rezeki kamu itu ada 2 orang. Yang pertama adalah orang tuamu. Kalau kau sering durhaka kepada orang tuamu, maka rezekimu akan jauh. Yang kedua, jika kau durhaka pada guru, tersentaklah hati si Budi. Lalu dia berpikir, adakah ibu yang pernah kusakiti? Adakah guruku yang pernah kusakiti? Lalu dia pikir-pikir. Setelah itu barulah ia ingat peristiwa yang ia lalui. Basa-basi, dia kembali lagi ke kampungnya. Dia pergi, dia mencari ibu gurunya. Ditemuinya ibu gurunya yang duduk di kursi roda di rumahnya. Saat dia bersalaman kepada gurunya, dia bilang, "Assalamualaikum, Bu." Ibu guru itu bilang, "Siapa kau, nak? Aku tidak mengenalmu lagi." Guru itu sudah tidak mengenalnya lagi. Dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. "Aku ini si Budi, Bu. Anakmu dulu yang kau didik waktu SD. Aku pintar karenamu, Bu. Aku bisa jadi dokter sekarang itu karenamu, Bu." Lalu ibu itu memeluknya. "Jadi kau si Budi, anak pintar ibu?" "Iya, Bu." "Kau dokter di mana, Bu?" "Kau dokter di mana, Budi?" "Aku sudah berdapat gelar dokter, tapi aku belum dapat pekerjaan." Diusapnya rambut si Budi oleh guru itu. "Kau pasti, nak, kau anak hebat. Kau pasti bisa jadi dokter." Ibu sambil menangis dia merangkul guru tua itu. "Ibu, maafkan saya yang telah menyakiti. Maafkan saya, Bu. Berilah berkah saya agar saya bisa melanjutkan cita-cita saya." Guru yang mulia itu memeluknya. "Tidak ada berkah yang terbaik selain berkah dari ibu, nak. Capailah cita-citamu. Kau pasti menjadi dokter yang terkenal." Tiba-tiba telepon Budi berdering datang dari rumah sakit di Jakarta. "Halo, Anda yang bernama Budi?" "Iya, Pak. Anda lulus menjadi dokter di Jakarta." Alangkah bersoraknya hati si Budi. Dia langsung merangkul gurunya. "Bayangkan anak-anakku semua. Bayangkan anak-anak didikku. Dari kecil sampai tingkat kuliah. Ingat-ingat apa yang ibu katakan hari ini. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tapi jangan lupa berbakti kepada gurumu. Jangan lupa kau sisihkan sedikit hatimu untuk mengenal orang yang sangat berjasa padamu, yaitu gurumu, karena dia bisa mengantarkan cita-citamu, karena dia bisa membuatmu bahagia dunia wal akhirat." Salam Hari Guru. Itulah cerita khusus untuk anak didikku, anak didik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.